Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmadani dengan NIM 24531039. Saya berasal dari kelas PAI 4F. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu dari mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Okni Aisyah Mutiara Sendi, MPD. Baik, di sini saya akan mereview salah satu artikel yaitu yang berjudul Perbandingan Konsep Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang ditulis oleh Nurazimira Supardi Ritorang, Rika Riawati, Muhammad Nurin, dan Suheryeni. Artikel ini diterbitkan dalam Al-Isyraq, yaitu Jurnal Bimbingan Penyuluhan dan Konseling Islam, volume 9, nomor 1 tahun 2026, pada halaman 39 sampai 48, serta berasal dari Institut Agama Negeri Datuk Laksamana. Kelebihan artikel ini memiliki kelebihan dalam pembahasannya, yaitu yang tidak hanya menjelaskan pemikiran tokoh, tetapi juga membandingkan secara jelas antara Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Di sini penulis itu mampu menunjukkan bahwasannya perbedaan mendasar di antara kedua tokoh ini yaitu terutama dalam hal orientasi pendidikan, di mana Abduh ini lebih fokus pada reformasi institusi pendidikan, sedangkan Al-Afghani ini lebih menekankan pada aspek kesadaran, yaitu politik umat. Selain itu, sistematika penulisan artikel ini sudah runtut dan mudah dipahami, dimulai dari pendahuluan yang kuat serta dengan latar belakang yang historis. Metode penelitian pada artikel ini sangat jelas sehingga pembahasan yang terstruktur berdasarkan tema-tema penting seperti rasionalitas, integrasi ilmu, dan tujuan pendidikan. Hal ini membuat pembaca itu dapat mengikuti alur pemikiran dengan baik. Kelebihan lainnya yaitu adalah penggunaan referensi yang cukup relevan dan akademik. Artikel ini juga mampu mengaitkan pemikiran tokoh yang klasik dengan kondisi pendidikan Islam pada masa ini. Kemudian sehingga tidak hanya tersirat terorientas tetapi juga memiliki nilai yang aktual. Nah, di samping ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Dalam artikel ini secara keseluruhannya itu meskipun cukup baik, artikel ini masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kekurangan pendalaman, yaitu terhadap sumber primer dari kedua tokoh, di mana pembahasannya lebih banyak bertumpu pada sumber sekunder, sehingga analisis terasa kurang mendalam secara filosofis. Selain itu, pendekatan komparatif yang digunakan itu belum sepenuhnya kritis. Penulis cenderung itu mengimplikasikan kedua tokoh sebagai saling melengkapi tanpa memberikan kritik tajam terhadap keterbatasan masing-masing pemikiran. Hal ini membuat analisis terlihat sedikit kurang tajam. Kekurangan lainnya yaitu minimnya contoh konkret atau implementasi nyata dalam pendidikan Islam saat ini. Kemudian pembahasan lebih banyak berada pada tataran
konsep sehingga terasa agak abstrak dan kurang aplikatif bagi praktik pendidikan. Kemudian analisis saya dari artikel ini yaitu secara keseluruhan artikel ini menunjukkan bahwasanya modernisasi pendidikan itu merupakan respon terhadap krisis umat Islam pada abad ke-19. Penulis berhasil mengidentifikasi titik temu kedua tokoh tersebut, yaitu penekanan pada rasionalitas dan penolakan terhadap taklid sebagai dasar pembaruan pendidikan Islam. Namun, perbedaan utama terletak pada orientasi. Dari orientasi, Muhammad Abduh lebih menekankan pembentukan individu rasional melalui informasi, kemudian kurikulum, ada metode pembelajaran, dan integrasi ilmu agama, serta ilmu umum. Pendekatannya bersifat sistematis dan institusional, yaitu sebaliknya dari tokoh Jamaluddin Al-Afghani itu melihat pendidikan sebagai alat perjuangan untuk membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam. Pendidikan itu tidak hanya berfungsi mencerdaskan individu, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial dan politik. Pendekatan ini lebih luas dan bersifat ideologis. Analisis dalam artikel ini cukup baik, yaitu dalam membedakan dua pendekatan tersebut, yaitu masih dominan deskriptif, penulisan belum sepenuhnya mengkritisi sejauh mana gagasan dari keduanya itu gagasan kedua tokoh relevan itu atau memiliki keterbatasan dalam konteks modern pada saat ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari artikel ini menurut saya yaitu dapat disimpulkan sebagai kajian yang menjelaskan bahwasannya modernisasi pendidikan dalam Islam memiliki berbagai pendekatan. Pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani itu menunjukkan dua arah yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu reformasi pendidikan secara rasional, institusional, serta pembaruan melalui kesadaran sosial politik. Meskipun masih memiliki kekurangan dalam kedalaman analisis dan contoh konkret, artikel ini tetap memberikan kontribusi pentingnya dalam memahami konsep serta modernisasi pendidikan Islam secara umum. Artikel ini relevan dan layak dijadikan referensi, terutama untuk memahami bahwa pendidikan Islam itu harus berkembang secara kritis, integratif, dan kontekstual sesuai tuntutan zaman. Mungkin itu saja review artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.